Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Teknik Mesin Universitas Sukabumi tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dari sebuah tugas UAS, yaitu terminologi dan karakteristik transmisi CVT. Saya ngambil contohnya dari transmisi CVT sepeda motor. Nah, perkembangan sampai saat ini transmisi CVT pada sepeda motor sudah cukup baik. Dari improvement yang sebelumnya sampai saat ini cukup baik. Nah, pengertian dari transmisi CVT atau Continuous Variable Transmission adalah sistem pemindahan daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk atau fan belt yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley atau secondary pulley. Pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Tidak seperti kopling manual, CVT tidak memakai gearbox yang berisi serangkaian dari roda gigi, maka CVT tidak memiliki pengunci gigi untuk menentukan rasio gear. Kemudian fungsi dari CVT adalah untuk memudahkan pengendara motor agar tidak perlu mengatur kecepatan karena pengendara tidak mengoperasikan transmisi secara manual. Sama seperti Matic tidak ada perpindahan gigi. Kemudian prinsip kerja CVT secara umum, sistem transmisi ini merupakan bagian komponen mesin sepeda motor yang berfungsi sebagai pemindah tenaga dari mesin ke roda belakang. Sepeda motor Matic menggunakan sistem transmisi otomatis, yaitu tenaga dari poros engkol diteruskan ke roda belakang lewat bantuan dua puli, yaitu tenaga dari poros engkol diteruskan ke roda belakang lewat bantuan dua puli yang seperti pada sepeda motor umumnya. Nah, teknologi ini adanya pemindah gigi atau persneling seperti pada sepeda motor umumnya. Pada teknologi ini, tenaga dari mesin dapat tersalurkan dengan sempurna ke roda belakang dengan menyesuaikan perubahan 8 kecepatan dan perubahan torsi kendaraan, tentunya dengan rasio yang sangat tepat, sehingga percepatan yang dihasilkan lebih konstan dan bebas hentakan. Karakteristik dari transmisi CVT, sementara transmisi CVT menawarkan rasa berkendara yang lebih nyaman karena transmisi ini tidak menggunakan permindahan gigi secara langsung, kemudian menggunakan sepasang puli dan fan belt. Tidak ada proses pergantian gigi sehingga hentakan tidak terasa. Selain itu, CVT cenderung lebih irit karena menggunakan RPM di putaran rendah atau RPM bawah. Sebaliknya, kelemahan dari transmisi tersebut berada di biaya perawatan yang cukup nggak disebut mahal juga, tapi cukup menguras lah. Pasalnya CVT lebih sering membutuhkan pergantian oli, serta untuk di jenis CVT mobil. Kalau di motor kayaknya mungkin pergantian roller, kemudian fan belt, dan piece led. Nah, itu. Jika terjadi kerusakan, perbaikan CVT lebih repot karena harus semua komponen dibuka terlebih dahulu. Berbeda dengan AT yang cukup mengganti bagian yang rusaknya saja. Nah, lanjut ke komponen-komponen dari konstruksi CVT. Yang pertama ada crankshaft, kemudian yang kedua ada primary sliding atau boss pulley, kemudian pemberat weight atau roller,
Kemudian yang ketiga ada secondary fix pulley depan yang ada seperti kipas. Kemudian yang kedua ada secondary sliding shaft pulley atau puli penggerak, yaitu kalau di sepeda motor sering disebut rumah roller, puli rumah roller. Kemudian yang ke berapa 6 ada primary drive gear, yaitu puli belakang. Kemudian clutch housing, rumah kupling atau kampas kupling, sering disebut kampas otomatis kalau di sepeda motor. Terus clutch carrier atau per di dalam puli, di dalam kampas otomatis. Kemudian fan bell dan primary fixed shaft atau puli belakang atau pernya. Nah, semua komponen itu memiliki fungsinya masing-masing. Seperti roller itu untuk pemberat, untuk menjaga RPM. Nah, kita sederhanakan cara menghitung atau mengetahui beban dari beroperasinya transmisi CVT tersebut. Misalkan di transmisi sepeda motor ada berat motor sama berat pengendara atau berat beban. Nah, biasanya sepeda motor misalkan jenis Beat atau Scoopy dan lain-lain itu menggunakan jenis ukuran roller yang berupa 12 gram. Nah, yang mana puli ini cukup berat untuk memutarkan sebuah putaran mesin, sehingga di putaran awal atau stop and go nya agak sedikit lambat. Nah, untuk menambah akselerasi agar cukup bertenaga di putaran awal, maka dikurangilah beban dari roller. Sarannya sih turun 2 angka aja. Misalkan dari 12 berarti jadi 10. Misalkan dari 10 turun jadi 8 ukuran 8 gram rollernya gitu. Hasilnya cukup memuaskan karena RPM langsung berputar pada RPM 2000, jadi agak hentakannya cukup bagus, jadi sehingga tidak terasa ngap atau ngeden. Nah, kemudian ada hitung-hitungan dari menghitung pembebanan berat roller. Nah, di sini ada F sama dengan T EN kali I, atau I itu rasio transmisi atau rasio diferensial akhir, kemudian dikali juga efisiensi transmisi. Nah, dibagi R, yaitu R itu radius dari roda penggerak. Nah, kemudian ada untuk menggerakkan dibutuhkan gaya dorong yang cukup melawan semua hambatan yang terjadi pada kendaraan. Gaya dorong suatu kendaraan terjadi pada roda penggerak kendaraan. Nah, gaya dorong ini ditransformasikan dari torsi mesin kendaraan kepada roda penggerak yang terdiri dari kupling, transmisi, gigi diferensial, dan poros penggerak. Gaya dorong pada roda yang ditransmisikan dari torsi mesin kendaraan dirumuskan sebagai F sama dengan ME kali IT dikali ID dikali NT dibagi R. Nah, yang mana F itu adalah gaya dorong kendaraan, satuannya Newton. Kemudian ME itu torsi keluaran dari mesin, satuannya Newton kali M. Kemudian R itu adalah jari-jari roda, satuannya meter. Kemudian HT yaitu atau HT itu bisa efisiensi transmisi, kemudian IT perbandingan gigi transmisi, dan ID adalah perbandingan gigi akhir. Mungkin cukup sekian dari yang saya bisa sampaikan dari materi terminologi dan karakteristik transmisi CVT. Kemudian saya kasih tadi tambahan materi, yaitu cara sederhana untuk memudahkan transmisi CVT terasa lebih enteng, yaitu
kurangi beban roller, misalkan dari 10 turun ke 8 gram begitu. Saya akhiri, mohon maaf bila ada lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.